Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan Zoom meeting dalam rangka presentasi Business Plan Donat Kukus Lumer. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Rezkia Lailatur Rahmah, Selma Mardatillah, Sefrianti, Silmi Yunis, dan saya sendiri Wiken Zomias. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Sefrianti. Kepada Sefrianti, persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat. Makanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu makanan ringan dan makanan berat. Makanan ringan atau cemilan biasanya dijadikan untuk menemani berkegiatan saat belajar. Contohnya saat saat ini cemilan sedang banyak diminati di kalangan masyarakat, terutama anak muda, yaitunya donat kukus lumer. Hal ini dikarenakan rasanya yang manis serta teksturnya yang lembut. Donat ini bisa kita buat sendiri maupun dibeli di toko. Donat kukus lumer ini juga sangat direkomendasikan karena harganya sangat terjangkau di kantong pelajar maupun mahasiswa. Yang kedua, visi misi dan tujuan. Visi dari usaha ini adalah menjadikan donat lumer ini sebagai cemilan yang sehat dan mengenyangkan sehingga banyak diminati masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsinya. Sedangkan misinya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, menyajikan donat kukus berkualitas tinggi dengan bahan-bahan yang terbaik, dengan produk produksi yang bersih dan higienis serta harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan cita rasa yang baru kepada pelanggan dengan tampilan yang berbeda dari donat pada umumnya. Adapun tujuan dari usaha ini yaitu yang pertama, agar mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, memberikan pengalaman kuliner yang unik dan enak bagi konsumen. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Yang keempat, dikenal banyak orang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selma. Pada Selma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. 3. Analisis SWOT dan strategi usaha perusahaan. Strength atau kekuatan. Produk mudah diproduksi. Donat kukus dapat diproduksi dengan cepat dan mudah, sehingga memungkinkan usaha donat kukus untuk menjaga ketersediaan produk dan memenuhi permintaan konsumen. Pelayanan, kemudahan dalam pemesanan. Usaha donat kukus dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan produk, seperti melalui platform online atau aplikasi, telepon, atau kunjungan langsung ke toko. Harga jual, harga yang terjangkau. Harga jual donat kukus relatif terjangkau dan dapat diakses oleh banyak kalangan, sehingga dapat
menjangkau pasar yang lebih luas. B. Weakness atau kelemahan. Legalitas formal belum memiliki hak paten sehingga menyulitkan untuk memasarkan produk. Bentuk yang kurang konsisten. Adonan donat kukus yang terlalu lembut atau tidak cukup dikembangkan dapat menyebabkan donat kehilangan bentuknya atau amblas selama proses pengukusan. Donat tidak dapat tahan lama dan harus segera dimakan dalam waktu cepat setelah pembuatan donat. Selanjutnya, C. Opportunities atau peluang. Peluang pasar dapat disesuaikan dengan berbagai selera. Donat kukus dapat disesuaikan dengan berbagai selera dan dapat ditambahkan berbagai topping atau rasa, sehingga dapat menarik pelanggan dengan selera yang beragam. Bisa dijual secara online. Donat kukus bisa dijual secara online melalui platform e-commerce atau media sosial, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelanggan untuk membeli produk. D. Triad atau ancaman. Persaingan yang ketat dengan produk makanan atau cemilan lainnya. Harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi, perubahan tren konsumen sehingga dapat mempengaruhi permintaan terhadap donat kukus. Das, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reskia. Pada Reskia dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Donat kukus bergerak di bidang makanan dengan bahan dasar tepung terigu, ragi, gula, telur, susu, mentega, dan garam, dan penambahan beberapa topping tambahan sesuai selera. Selanjutnya, jenis produk. Jenis produk bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi makanan ringan. Selanjutnya, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Yang pertama, lebih sehat. Dibanding dengan donat goreng yang biasa diolah dengan cara digoreng dalam minyak, donat kukus lebih sehat karena tidak memerlukan minyak untuk mengolahnya. Selain itu, karena tidak digoreng, donat kukus memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Selanjutnya, lebih empuk. Donat kukus memiliki tekstur yang lebih empuk dan kenyal dibandingkan dengan donat goreng, karena proses pengolahan yang lebih lembut. Donat kukus juga lebih mudah dicerna dan tidak terlalu berat di perut. Selanjutnya, lebih mudah dibuat. Proses pembuatan donat kukus lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan donat goreng, karena donat kukus dapat dibuat dengan menggunakan panci pengukus atau steamer yang dapat ditemukan di rumah tangga biasa. Lokasi dan waktu usaha. Lokasi usaha kami di sekitar Universitas Negeri Padang Air Tawar. Untuk waktu penjualan usaha kami setiap hari dan dari hari Senin sampai hari Minggu. Jumlah dan harga produksi untuk satu porsi donat kukus akan dijual dengan harga 5.000 untuk semua varian rasa. Selanjutnya, promosi produk. Kami mempromosikan produk ini dengan menyebarkan brosur secara langsung kepada masyarakat atau mengirim brosur secara online di semua media sosial yang ada. Setiap hari, kami akan selalu update informasi terbaru produk kami. Sistem pembelian produk ini adalah sistem PO atau pre-order. Tujuan kami memperlakukan sistem PO ini yaitu agar donat yang kami hasilkan tetap dalam keadaan yang fresh dan kualitas dan rasanya tidak akan berkurang karena bisa dinikmati selagi hangat. Jadi, bagi para konsumen bisa memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan donat yang diinginkan. Baiklah, saya kembali kepada moderator.
Baiklah, untuk pembacaan materi terakhir akan disampaikan oleh Silmi. Pada Silmi dipersilahkan. Baiklah, poin yang terakhir adalah rencana produksi. 1. Bahan baku. Ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi donat kukus ini. Yang pertama, bahan untuk donatnya sendiri. Yang pertama ada tepung terigu, susu bubuk, mentega, susu cair, ragi instan, gula pasir, dan garam. Yang kedua ada topping. Topping yang digunakan adalah ada glaze donat, keju parut, dan meses. Untuk kemasannya kami menggunakan cup kemasan dan label produk. Yang kedua ada proses produksinya. Berikut cara untuk membuat donat kukus. Yang pertama adalah larutkan ragi dengan susu cair, diamkan selama 5 menit untuk mengetahui ragi masih bisa mengembang dan aktif. Yang kedua, ayak tepung terigu, tuang air ragi, dan aduk rata. Yang ketiga, masukkan susu cair dan gula pasir, tepung terigu, susu bubuk, uleni hingga setengah kalis, dan beri margarin. Lalu uleni hingga kalis. Yang keempat, diamkan dan tutup adonan selama 30-45 menit hingga mengembang. Kelima, jika sudah mengembang, kempiskan sambil diuleni, kemudian dibulatkan dan bagi-bagi sama besar. Bulatkan dan susun di dalam cup kemasan. Yang keenam, setelah disusun di cup, panaskan kukusan, lapisi tutupannya dengan kain bersih dan kering untuk mencegah uap air menetes ke donat. Yang ketujuh, tata cup donat di dalam kukusan, jangan sampai terlalu penuh agar donat bisa mengembang. Kukus selama 15-20 menit atau hingga matang, lalu diangkat. Yang terakhir, selagi hangat, beri glaze dan topping sesuai selera. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kami berharap usaha ini berkembang pesat. Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka ke depannya kami akan membuka beberapa cabang lagi di sekitar Padang agar yang lain juga dapat merasakannya. Kami juga berharap bahwa usaha Don Kulu atau donat kukus lumer ini akan tetap berjalan seterusnya, sehingga yang telah direncanakan menumbuhkan suatu keyakinan yang dapat terwujud. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi kami pada Busines Plan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.